Musibers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jadi ini adalah sebenarnya lanjutan dari satu episode yang ada di channel manajer saya di Ngobris, di Bris Entertainment. Jadi ceritanya ada satu orang yang meragukan kesaktian saya. Nah, kalau orangnya nggak sakti juga, saya sih langsung kepret aja. Nah tapi ini orang sakti juga masalahnya, legend lagi. Jadi ini adalah Mas Didi Dada, ex manajer Dewa 19 dan Republik Cinta ya? Ahmad Dhani lah. Ahmad Dhani ya? 19, Ahmad Dhani dan beberapa. Berapa tahun? Pokoknya saya menjadi manajer 7-8 tahun. Dari 96 sampai 2004. 96 sampai 2004 saya baru lulus SMA tahun 96. Ini luar biasa banget. Jadi sebenarnya apalagi sama-sama dari Surabaya harus sungkem nih sama beliau ini. Lulus SMA? Lulus SMA? Lah ya, lulus SMA lah terus tadi manajer meramah. Tapi keren. Iya, iya. Tapi aku deg-degan ya. Nah, jadi sebelumnya saya sudah ramalkan dan sebenarnya dari kartu itu saya nunjukin hal-hal yang jangan saya sebut deh, biar kalian nonton Ngobris di Bris Entertainment. Tapi dikit aja ya, dikit aja. Jadi intinya satu, saya cerita kalau Mas Didi Dada ini adalah seseorang yang ini seorang observer, pengamat. Jadi bukan pelaku secara langsung, tapi kemampuannya itu melebihi dari seorang pelaku. Jadi dirimu itu punya satu kemampuan untuk mengamati, meniru, dan kemudian menjadi lebih baik daripada bahkan si pelakunya itu tadi. Nah ini ditunjukkan dari kartu The Three of Wands ini tadi. Aku kan suka melihat dari orang kan mempelajari gitu. Iya, iya. Kejadian-kejadian. Betul. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu, Mas. Nah ini sebenarnya adalah yang dijual sama Mas Didi itu adalah itu kalau menurutku. Ya. Nah yang kedua, dirimu ini bukan orang yang hitung-hitungan secara materi. Nah, mungkin itu yang membuat dirimu sekarang juga cukup sederhana kalau dibanding, ya ini mohon maaf Mas, aku tahu manajernya Gigi, manajernya Kahitna, ya kan? Untuk tongkrongannya Ya, apa dan ya. Dulu gosipnya katanya Didi Dada adalah manajer yang paling kaya. Nah iya, saya sempat dengar Kaya juga hati itu. lah mungkin saya. Nah, amin. Tapi saya bersyukur lah Mas. Makanya saya senang bisa ketemu orang-orang seperti Mas Nah, Didi iya. Darko Tapi yang membuktikan. yang kalau saya lihat di sini ini, walaupun ternyata memang orangnya itu let it go, tapi sepertinya ada satu yang mengganjal ini. Ini sesuatu yang mengganjal, apalagi sampai membuat Mas itu sampai harus ngomong ke manajerku, manggil aku datang dan bilang kalau nanti mau mengiris telinganya kalau ternyata ramalanku terbukti. Nah di situ aku meramalkan kalau Bunda Maya dan Mulan Jamila ini akan baikan lagi, dan karena itu mungkin saja karirnya mereka berdua ini akan lebih melejit. Nah, dirimu bilang itu nggak mungkin terjadi, tapi ya wes lah, anggap aja kalau ternyata. Kamu Jawa kan apa orang Indah? Aku kan melihat dari sisi kata-kata seorang Didit. Ya. Saya memang udah ungkapkan di channel sebelumnya ya. Ya. Kebetulan dia manajernya sampean, Ya. Didi Darko, dan gua Oke. memang kagum dengan sampean. Ya. Lihat dengan beberapa ramalan, Ya. beberapa ramalan seorang Denny Darko. Ya. Top Marco Top. Oke, gitu, ya tapi kan? yang satu ini, Nah, nah tapi ini lihat begitu. yang satu ini yang ini. Yang Nah, satu ini dia itu sampai ngomong katanya aku dari mana dia melihat, memang melalui media kartu tarotnya betul, dia. iya. Nah, kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Tapi sementara yang dia pernah ramal itu zaman almarhum Jupe pada saat itu sampai penonton Tepat. Terus Iya. kemudian saya yang paling menarik ramalan beliau atau ramalan sampean itu sampean bikin di 2019 akhir. Iya. Dan baru ditayangkan beberapa waktu yang lalu Iya, lama iya. untuk ramalan di tahun 2020 Oke. melalui kartu tarot sampean juga. Iya, Dan betul. ternyata menurut saya ada di tiga kartu terakhir itu kan mengenai entertainment, Betul, mengenai betul, artis. betul. Dan itu banyak tepat sekali, banyak yang kecurangan. Tapi Iya. kalau yang ini, makanya saya berani resiko penggurek. Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi Nah, hal itu. Memang menarik. semua itu kan Tuhan ya, Allah Tuhan yang Iya, iya, iya. menggerakkan hati. Iya, Tapi betul. kalau itu bisa, aku udah tak akoni lagi top Marco Top ya. Oke. Tapi kuping gue hilang lah. Oke, tapi itu tadi saya cerita ini dan ada satu kartu nih yang belum ya. Oke. Nah kalau kartu ini aku ambil, ini adalah the Ace of Cups. Jadi kalau the Ace of Cups ini Mas, ini ditunjukin ada sebuah pancuran mengeluarkan 5 mata air dan itu mengenangi orang-orang di sekitarnya. Oke, ini sebenarnya satu kabar baik dan satu kabar buruk untuk Mas Didi Dada. Ini iso baik Kabar aja. baik. Nah, Tapi kabar ada baik. kabar baik. Oke. Kabar baiknya itu, Mas Didit ini akan selalu bisa membuat artis-artisnya ini terlimpahi oleh rezeki. Air mengalir.
Nah, seperti itu. Tapi Aku deh gak kelihatan. tapi memang ternyata ini ada satu sosok kan wanita di atasnya ini tadi. Memang Wanita. nah, memang Mas Didit ini harus istilahnya apa ya? Dikelilingi wanita. Itu pasti Mas, sudah kejadian. Itu kayak kita ngomong habis malam terbitlah pagi. Tapi kalau saya lihat ini, Mas Didit ini akan selama-lamanya akan istilahnya apa ya? Kalau Mas Didit itu nggak ngomong, nggak tegas, orang-orang itu akan malah memanfaatkan Mas. Intinya harus ada komitmen di awal. Saya nggak mau ngajari ya, tapi lebih ke kadang-kadang Mas ini, saya nggak tahu ya, karena belum pernah di manajeri. Iya. Saya lihat Mas ini jarang hitam di atas putih, Mas. Nah, jadi semuanya tuh kekeluargaan. Aku ngerti wong Jawa, Mas. Ada iki podo. Loh, kan enak toh, Mas, Iya, kekeluargaan. wong Jawa itu percaya Anda. Tapi kan nggak selalu ketemu wong Jawa. Ya kan kalau ketemunya bukan wong Jawa terus nggak Jawa nih. Berarti aku waktu itu harusnya membuat kesepakatan hitam di atas putih sama seorang legend itu dong, harusnya pada saat gue diminta enggak, tolong. kalau yang sesama Jawa ini kelihatannya aku lihat malah nggak ada masalah. Yang bukan Jawa ini loh aku lihat. Nah, aku nggak mau nyebut nama nih. Oh gitu. Dan aku nggak terus artinya sentimen suku. Ini kebetulan. Ini kalau aku nyebut nama geger. Tapi aku mendingan sebut. Nah, kebetulan kan tadi kan kalau dirimu itu Ini ngomong duka kan? ngomong duka, suka udah lewat dan dirimu sukanya ada kebanyakan Mas. Aku cerita ini kayaknya kok ada masalah dan aku di sini menginisialkan ya itu tadi. Kalau sesama orang Jawa dirimu ini sama kayak tadi loh, kekeluargaan gitu. Nah, kebetulan kok ini terjadinya bukan sama orang Jawa, kebetulan ya, bukan berarti tak generalisasi karena suku, bukan. Nah ini tak aku samarkan seperti itu, tapi saya berani bertaruh. Ini ada orang dan ini nggak cuma satu. Ini kebetulan tutup wong Jawa Mas. Ayo, bilang enggak Mas, ayo. Waduh, langsung ketahuan. Udah lihat raut mukanya merah langsung nggak siap pasti. Orang ini nggak siap langsung saya tanya seperti ini. Nah, Wah, oke. cocok kopeng hilang. Oke, kita nggak usah ngomong ini dulu, ini tak simpen dulu. Sekarang aku mau tanya jawab 3 kartu. Kalau tadi kan dirimu nanya, sekarang ini 3 kartu, tapi gantian aku yang nanya berdasarkan kartu ini. Coba diacak. Loh, Mas Denny takut aku. Iya, aku takut Aku sama. tapi ngambil. Yuk, aku ngambil, kocok aja. Karena ini itu satu sesi, di mana sesinya di dada buka kartu. Nah, buka kartu, buka-bukaan. Seperti Sesi itu. ini? Iya. Lah kok deg-degannya nih guys. Oke, dah. Sekarang dibagi jadi 3 lagi kayak tadi Mas. Aku akan nanya berdasarkan kartu-kartu itu. Ji, loro, 2, lalu. 3. Oke, ini dibalik. Nah, yang pertama Waduh, apa? ada The King of Wands. Nah, kalau dilihat di sini ada satu orang, dia punya otorita, dia orangnya dianggap wise dan dia memegang kendali terhadap sesuatu. Yang aku lihat ini Mas ini punya satu kemampuan untuk mengatur sesuatu. Nah, tapi kebetulan Mas itu ketemu sama orang yang juga keras kepala, Mas. Nah, misalkan waktu itu sama Ahmad Dhani lah, kita sebut seperti itu. Gimana pengalaman Mas selama sama Ahmad Dhani itu? Ya apa, Mas? Ini kan orang yang punya kemampuan untuk mengatur tongkat loh, Mas ini. Jadi perasaan dan semuanya itu yang wajib diceritakan. Coba ceritakan gimana? Yang terjadi itu gimana, Mas? Ya tentunya Mas, menyambung tadi. Namanya podo Jawa nih ya kan, Iya, sampaikan iya. kan Jawa. Iya. Saya bekerja sama dengan seorang Ahmad Dhani itu kan bekerja sama dan berteman sampai saat ini. Saya berhubungan baik loh ya sama seorang Ahmad Dhani itu. Saya bekerja kan mulai tahun 90-an ya. Oke. Sejak saya sebelum jadi manajer nih, saya cerita juga nih Mas, sebelum saya jadi manajer Dewa 19 atau manajer seorang Ahmad Dhani itu saya sempat jadi krunya seorang Rere auditional Dewa pada saat auditional drummernya Dewa. Berarti kan nggak tiba-tiba saya jadi manajer. Iya. Jadi saya mengenal beliau juga, orangnya memang dan aku tahu ini maaf ngomong aja. Dhani itu kan orangnya, Ahmad Dhani adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Oke. Ya kan? Jadi tapi dia menurut aku baik, Mas. Baik. Kalau orang mengatakan kayak tadi Rama mengatakan Dhani begini begitu ya, orang kan nggak kenal dia Ya, sebelum. tapi kalau baik kan sampai sekarang pasti masih di manajerin. Oh, bukan karena masalah itu, Mas. Lah terus? Jadi kalau Ahmad Dhani itu memang ya nek wong Jawa ngomong bloko suto ya. Ya. Bloko suto. Apa ono nih? Apa ono?
jadi dia selalu ya wes lah, dia selalu dirinya itu selalu berpendapat yang benar. Kalau memang seperti itu kan tadi ya dia belak-belakan frontal, dan karena itu mungkin dia jadi ada harus berurusan dengan hukum dan sebagainya. Nah, pernah kejadian, aku nanya jangan yang indah-indah lah Mas, pernah kejadian apa yang pernah bentrok? Kejadian apa sebelumnya? Dengan diriku. Ya dirimu dan dirinya. Ya nggak mau dengar ya apa ya, maksudnya nggak pernah sih Pernah nggak dia istilahnya kayak komplain karena dirimu bikin statement apa atau apa kayak gitu? Oh iya, pada kalau salah waktu itu dia bilang, umpamanya di tahun 2015 saya pernah ada ungkapan artis punya masa waktu popularitas, manajer artis banyak masa. Oke. Terus dia bilang, ono apa ibu tulisan opo ya kan Lah, Mas ya? ono apa tuh dia ngomong atau gimana Mas? Dia telepon, dia bilang ngapain sih langsung kamu telepon? ngomong? Iya, dan setelah itu lah berapa minggu. Heeh. Ngapain sih bahas masalah ngomong itu loh. Memang ada yang salah, memang kan gua memberikan feedback. Dirimu jawab begitu? Iyalah, ya aku sih nggak masalah Mas, karena kan saya juga udah nggak bekerja sama Gak ngamuk ada kerja. Ya enggak, dan saya nggak taunya kok, makanya sakti dia. Saya bilang, ya udahlah, orang cuma ngomong gitu aja kok. Gitu. Oh, tapi setelah itu ya baik-baik aja? Iya baik, sampai sekarang pun hubungan saya baik sama dia. Makanya, Oh, aku makanya lihat tadi sempat pas mau jalan testimoni di YouTube-nya. Oh, Wajib apa subscribe kasihan itu ya? nonton. Nah, Ah, oke. ah, ah, Aku ah. jadi sekarang lihat deh Mas, aku tolong dilihat itulah seorang Dani dengan spontanitas itu. Saya benar-benar kan saya memang lagi mau buat Oke. channel YouTube, Ah. tapi saya nggak promosi channel itu. Ah. Nah, biasanya kalau sampean punya channel juga kan like, subscribe dan sebagainya. Nah, Yeah. itu saya memang mau bikin Yeah, itu wes, bahwa yeah. dia kasihan nih. Yeah. Tonton, kalau nggak dikasihan tonton. Apa maksud dia? Oke, seperti ya wes. itu Ini terhadap tapi saya? udah tak jelasin itu tadi ya. Iya. Dirimu sama-sama king nih. Terus ketemu gitu loh. Nah, itu kan pasti banyak bentrokannya. Nah, tapi kartu berikutnya tak baca ini nih, kalau di sini. Oke. Ini ada the Four of Swords. Jadi Four of Swords ini si raja ini lagi duduk termenung dan dia mau istirahat sebentar. Karena ternyata kejadian yang sebelumnya itu terlalu membuat dia itu apa ya? Membuat dia itu menyesali apa yang terjadi. Nah, kalau tak bilang di sini, Mas. Ini kalau aku loh yang ngomongnya. Ahmad Dhani ini sejak dia keluar dari pesantren itu, Di sekolahnya. ya sekolahnya itu, kayaknya dia ini jadi pribadi yang berbeda. Nah, mungkin kita akan berbeda pendapat juga tentang itu. Tapi kalau aku lihat di Karena sini, aku bilang, ya seperti itu. Dan Tapi dari kartu ya. ya, dan sebenarnya saat dia itu ngomong kasihan, Mas. Kalau aku lihat ya, dia itu sebenarnya menyimpan rasa yang sama terhadap dirimu. Tapi kasihannya itu bukan kasihan mesakno kalau orang Jawa. Nggak tulus tuh berarti ngomong. Bukan, ini tulus. Tapi Tulus. maksudnya bukan kasihan seperti orang Jawa. Tapi maksudnya itu adalah dia itu mungkin usianya lebih tua dirimu kan? Jauh kan? Nah, aku 54, dia 40. dia belum 50 kan? Nah, yang aku lihat ini dia itu tuh kayak menganggap dirimu ini seseorang yang harus apa ya? Kayak kakak yang paling tua, paman atau apa yang harus di apa ya? Hubungannya itu harus selalu baik sama dirimu gitu. Bukan artinya dinafkahi, tapi kayak seseorang yang memang harus ya tetap dibantu seperti itu gitu. Oh benar, Seperti itu. makanya aku bilang salah satunya yang makanya orang ngomong apapun tentang seorang Ahmad Dhani itu kan pilihan kan dia. Iya, iya. Aku lihat dia itu bukan karena bodoh-bodoh cowok ini dan aku pernah kerja. Biasanya kan orang sebaliknya kalau udah bekerja sama dengan dia kan Iya. selalu ngomongin jeleknya, Betul, dan sebagainya. Selalu betul. ngomongin lah Iya, apapun iya. lah. Iya. Tapi saya menganggap dia tuh bener-bener baik Pak. Dia banyak membantu secara finansial. Iya, Dia. iya, iya. Dan aku lihat ini di sini itu Ahmad Dhani ini tuh kayak apa ya? Ya mungkin tadi kalau dirimu bilang dia nggak peduli omongan orang, kayaknya sekarang dia tuh amat sangat peduli. Itu kebalikannya. Orang Peduli ngomong dengan semuanya. semua orang ngomong lagi. Kayaknya dia itu sekarang ini jadi sensitif sekali. Sensitif bukan artinya jadi pemarah atau apa, tapi bahaya gitu. Nanti aku ngomong ini loh nyebut enggak. bukan. Maksudnya karena dia sensitif, makanya dia memilih kata-kata kasihan itu tadi. Jadi dalam artian kasihan itu bukan dikasihani karena nggak bisa apa-apa, tapi maksudnya itu kayak berikanlah rasa kasih yang sama seperti aku mengasihi dirimu, Mas. Mantap. Nah, itu yang kan aku nanti lihat. kalau channel YouTube udah ada kasihan itu orang nonton banyak, bener dia kan? Loh, kalau itu Maksudnya beneran, iya beneran. Ya istilahnya kan saat Ahmad Dhani, channelku kan aku dapat penghasilan. iya, saat si Ahmad Dhani ngomong seperti itu tuh memang kalau aku lihat ya sesuatu yang masih positif gitu. Dan dengan dirimu datang terus seperti itu ya sesuatu yang positif. Lah tapi ya aku lihat dia ini orang yang kayaknya dengan apa yang dia lakukan kemarin itu udah mulai
aku nih kayaknya mau nyari apa sih gitu loh. Dan aku nih kayaknya sudah masuk ke sisi yang dirimu kan pernah di usianya Ahmad Dhani sekarang kan. Mungkin dia untuk menuju ke ya lebih bukan wise ya, tapi lebih ke yang ya udah aku sudah dapat semua ini, lihat anak-anaknya juga udah mulai naik seperti itu, dan ya dia dengan kehidupannya iya kalau aku lihat seperti itu. Nah ini kalau menjawab pertanyaanmu tadi. Iya, Oke, dan aku lihat ya ini tadi ini yang terjadi. Nah ada satu kartu lagi nih. Dirimu mau nanya apa? Maksudnya nggak nanya ke Mas Denny? Ya enggak nanya tentang dirimu apa? Kan tadi mau menanyakan perasaan Ahmad Dhani sebenarnya apa sih saat dia ngomong seperti Oh, itu? ya. Ya, yang mau ditanyakan apa lagi? Saat apakah dia bener dia ngomong itu tuh ada maksud dia ngenyek aku, apa ngeremehno aku, apa bagaimana? Kan Ya. aku juga nggak tahu apa di balik itu. Soalnya karena dia, aku pikir dia sudah banyak membantu aku Mas. Betul. Makanya aku nggak akan apa ngomong tentang apa itu Ya. terkait dengan. Tapi memang tak lihat intinya itu dia ini berusaha untuk ya sebenarnya dia itu masih punya rasa yang apa ya menganggap dirimu itu melebihi teman, manajer dan sebagainya Mas. Ya udah, alhamdulillah kalau dia mengaku. Jadi Betul. care lah, dia care. Ya, tapi ada kartu berikutnya nih Mas. Ini kartunya namanya Temperance. Temperance itu orang yang sedang kayak Cewek ini lagi. iya, satu kaki itu ada di air, satu kaki lagi itu ada di darat. Oke. Nah, sepertinya ini itu menunjukkan satu dirimu saat ini tuh sedang menahan emosi terhadap seseorang. Ada satu perasaan yang pengen di kayak dijaga gitu. Kayak gini. Misalkan, aku tuh sebel banget sama dia. Tapi dia tuh kan anaknya koncoku. Nah, kayak gitu. Misalkan Jadi anaknya, nah, omongannya anak, istri saudara. atau apa ya saudara. Intinya tuh dirimu itu kayak pengen ngomong sesuatu, tapi karena dia enak, ini, masih ada. dia ini terkait erat dengan orang yang kamu hargai, Mas. Iya, seorang Ahmad Dhani. Ya, loh, aku nggak mau Dhani loh. Ngomong Dhani sampean. Loh, Aku akan ngomong seseorang ini tadi. Ayo. loh, enggak, maksudnya yang itu kan melanjutkan yang tadi kan gue ngomongin tentang Dhani kan. Loh, bukan, aku ngomongin tentang dirimu. Dirimu saat ini sedang anyel nih sama orang. Tapi orang gua ini ngomong ternyata ada hubungan ada hubungan dengan orang yang dirimu hormati. Oh, yang hormati. Nah, dirimu baru afirmasi ini Ahmad Dhani. Jadi sebenarnya dirimu ini sebel sama siapa? Enggak lah, sebenarnya gini ya, adalah aduh, aku sebenarnya Mas ya bukan aku ini. Nah, ya seger- mulai seger- ragu-ragu nih. Ayo Mas, ayo. Ini Oke, saatnya. ini Ayo, aja lah ngomong, ayo. Mas. Saya akan ngomong. Heeh. Kan tadi kalau nggak salah atau di channelnya Mas Rizky atau Ngobrol Oh, iya. bahwa saya mengatakan saya sangat terkesan dengan seorang Raffi Ahmad tadi Ya, eh, ke Mas Deddy Nur. ke Mas Deddy Nur Ya. karena menemukan dia sempat lupa dan sebagainya gini. Saya memang sebenarnya salah satu duka gua yang tadi dari Ya. kartu-kartu sebelumnya sempat meramal tadi, duka gua adalah aku itu sebut aja lah Mas, memang sebut aja itu si Mawar lah atau apa. Masih mawar. Nah, si Mawar ataupun si Minja, terus ada lagi kan. Kebetulan kan memang saya Ini nama samaran ya? Iya, nama saya. Kebetulan saya pernah memanajerin beberapa artis besar termasuk Ahmad Dhani, Dewa dan sebagainya. Dan kebetulan saya dengan Mas Ahmad Dhani itu juga saya pernah membantu mencarikan seorang Mawar. seorang si Mawar itulah, bukan untuk pengadilan ini. Ya, Mawar. Nah, Bisa itu. sama. Jadi saya memang ada undang-undang, tapi kan saya belajar dari seorang Deddy Nur adalah arti. Semen kan percaya Mas, kalau saya bilang aku katanya bukan sakti apa enggaknya, hukum bukan karma ya, maksudnya hukum tabur tuai, terus buah dari kesabaran dan keikhlasan itu nantinya pasti akan. Ya wes, oke. Tapi mawar ini masa nggak mau disebut? Ini kan bisa jadi siapa aja. Mas manajerin waktu itu Dewi Persik manajerin. Ya, jadi Oke, saya manajerin. sebentar. The Virgin manajerin juga dong. The Virgin sebentar. Nah, iya makanya maksudnya ini bisa siapa aja kan berarti. Ya, makanya kan saya nggak mau nyebutin karena apa Mas? Takutnya ya kalau orang itu merasa ininya. Kalau saya kenapa nggak mau ngomong tentang Gini deh, Dhani saya? kenapa nggak inisial aja? Ya kan misalkan BCL, nah, itu kan inisial Mas. BCL inisial. Aduh seru ini. Ya pokoknya ada si Mawar Oke, ya, dan si Mawar. salah saja ada dua kan, ada Oh, si ada Mawar, dua. ada dua. Tapi yang ya udahlah pokoknya itu
jujur memang karena melihat dari kartu ini adalah unek-unek saya. Sebentar, berarti sama seperti Mas Dedi Nur, Mas ini sebenarnya cuma butuh pengakuan atau gimana? Saya nggak penting sih masalah pengakuan apa orangnya masih tetap fine. Nah, karena yang saya lihat ini kan dirimu ini bukan permasalahan finansial loh Mas, tapi masalahnya opo sih sebenarnya? Ya tentang apa ya, harus enggak. Mungkin itu tadi bukan masalah suku sekarang ya. Karena pas kebetulan mungkin butuh wong Jawa. Kalau aku sama Dani ada masalah kan enak belak-belakan. Ya, tapi kita balik lagi loh ya, ini bukan permasalahan sukunya Suku, ya. Maksudnya kalau sama-sama Jawanya kan lebih belak-belakan. Logo setolan. Ya. Kebetulan nggak tahu kenapa. Aku nggak bilang Jawa atau apa ya, tapi dua-duanya sama Mawar dan Siti. Iya, bukan. Tapi maksudnya di sini itu kan kalau ternyata sukanya budayanya mungkin sama untuk bisa saling ngobrol seperti itu. Tapi juga nggak artinya ini kita generalisasi loh Mas. Bisa aja ada orang Jawa yang juga dia orangnya nggak. Hubungannya dengan bosku, makanya aku salut dengan seorang bosku ini. Dia mengatakan meminta tolong pada saat itu. Dia itu selalu orangnya yang mengaku di media pun juga dia mengakui bahwa saya adalah orang yang menemukan si Mawar tadi. Jadi yang nemuin si Mawar ini dirimu atau? Nah, orang itu yang menyuruh saya. Dia kan mengaku adalah satu tulisan juga di media pada saat itu dia dengan yang seperti kamu ramal tadi kan? Iya. Ya kan kayak gitu terus dan dia juga pernah ngomong di media bahwa ini yang menemukan bukan seorang ini tapi ada orang lain. Gitu. Oh, tapi Dani bilang kalau yang nemuin Mas Dede. Oh iya. Oh. Makanya loh, tapi si Doi itu si Mawar itu ngakunya ditemukan sama nggak pernah dia mengaku-ngaku lah. Makanya kan kamu tadi maksudnya Mas Dede tanya kamu pengakuan apa enggak? Iya. Tinggal satu pengakuan. Waduh deh udah nggak apa-apa. Cuman masa Islam Jawa ngono-ngono ya ojo ngono. Kalau yang baik kan Dani selalu ini. Iya. Nah, tapi ini tadi cuman kulit tok loh Mas. Ngobrol dari tadi tuh muter-muter semuanya baik-baik terus. Aku mau tahu sebenarnya ini kayaknya kartu ini nggak bisa mengupas tuntas. Jadi gini Mas, aku cuma nawarin. Ini kode-kode Jawa nih, aku saiki terus terang aja. Ini aku kurang jujur, aku kurang puas Mas. Aku perlu cara pakai metode yang lain untuk menggali seorang Mas Didi Dada ini. Oke, dan ya ini demi kemaslahatan bersama Mas. Artismu masih banyak kan? Sih. Nah, sebelum dilanjut untuk ini, aku sih wes mulai mau percaya juga dengan kartu media kartu nah, kira-kira kalau sampai terkuak aku ngomong apa benarnya akan menjadi masalah besar buat saya nggak? Saya kan akan menjadi masalah besar. Lebih baik tak tanyakan guys daripada nanti kupingku hilang. Semuanya ya tergantung nanti karena saat nanti Mas itu akan menjawab pertanyaanku, itu Mas akan menjawab sejujur-jujurnya. Terus nanti akan ada masalah nggak? Terus gimana sih prospek seorang Didi Dada ini masih aku berkecimpung, masih mau nggak aku menjalani dengan artis-artisku yang baru-baru ini aku jalani? Saya tahu Mas, dirimu ini bilang masalah-masalah, perasaan memang semua artismu dan dirimu, ya. Tapi ya aku bilang ini pasti ya masalah. Kan jadi kontroversi. Ya, oh iya pasti. Kalau aku bilang masalah pasti, kontroversi pasti. Tapi karena ya. Kan Mas juga pernah lihat dong artis-artis yang saya pegang. Loh iya. Terakhir kan juga kontroversi sama The King of YouTuber. Pernah ya. Yang katanya orang settingan. Iya. Nah. Artinya apa Mas? Artinya sebenarnya masalah itu pasti ada. Tapi aku yakin dirimu seorang legend seperti Ahmad Dhani juga pasti akan bisa menghadapi masalah. Makanya legend itu kan yang nyebut bukan saya, orang-orang yang karena mau ngelawas saya lah. Iya. Itu gimana? Aku mau nanya. Terus sekarang kan aku tadi boleh nanya katanya dari hasil kartu yang sampean buka. Gitu. Nah kan aku udah melihatnya oke nih. Sekarang kalau gitu dikocok ambil cuma satu kartu karena itu jadi jawaban terakhir saya sebelum nanti kita akan korek lebih dalam lagi. Coba diajak. Diacak lagi. Acak, pertanyaannya kan itu. Setelah nanti Didi Dada mengatakan semuanya, apa yang akan terjadi? Terus sampean akan membuat aku mengatakan semuanya ini aku harus udah gampang nanti itu aku cerita dirimu gak selem teko. Yuk, satu kartu aja. Aku ambil. Ambil aja. Dibagi dua apa ambil satu? Satu aja. Langsung. Sip. The Nine of Wands. The Nine of Wands itu artinya apa Mas? Semua jawaban dalam hidupmu sudah terjawab semua Mas. Kecuali satu pertanyaan dan ini mengganggu hidupmu. Maksudnya apa? Semua adalah. Jadi gini, kebayang nggak Mas? Ada satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Suatu saat yang dipendam. Ini untuk pertama kali
ini akan keluar mas. Ini dikocok, asli kocok, dan arti kartu ini selalu sama. Tapi Semua nanti orang mas, yang tarot tahu ya. tahu artinya sama. Tapi artinya apa? Setelah ini nanti dirimu ungkapkan mas, dirimu terus plong, tenang, dirimu akhirnya menyadari bahwa selama ini kamu itu udah membantu banyak orang, udah melakukan ini, dan artinya ya nggak cuma dirimu, semua orang akhirnya akan tahu kalau ya seorang diri dada ini adalah orang yang besar hatinya. Jadi kalau dibilang masalah, itu masalahnya ada, tapi tidak akan lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya. Tapi ada respon nggak dari, ya maksudnya akan ada kontroversi? Ya pertanyaan ya, ini kartu terakhir lah, nanya terus dari tadi. Kontroversi maksudnya. Iya wes, angkat satu yang mana aja, ambil satu. Udah kata kocok kan tadi. Udah kan dari kocok kan. Kalau saya bilang nggak cuma kontroversi, ini ada pusaran uang di sekitarnya nanti yang akan ada. Waduh serius, Nah. sesuai dengan emailku loh, sangat loh. Didit duit, Nah, didit duit apa email itu juga gara-gara The seorang. Ace of Pentacles ini Didit adalah duit peluang, @yahoo.com. satu peluang yang menghasilkan finansial dalam jumlah besar, dan ini akan segera Artinya. dimulai. Artinya itu, Amin. boleh di googling artinya ini. Wes gak usah suwe-suwe mas, ini kesuwen Iya, kok. iya. Oke, nanti kita janjian, waktunya silahkan ditentukan, waktunya di mana. Ini adalah saatnya di dada, nggak cuma buka Ya kalau kartu. gini lah, aku ngikuti, aku datang ke tempat sampetan. Ya wes, Ini siap. semakin penasaran aku. Gila loh kartu, aku terima kasih banget ini. Siap. Sama manajemen apa Bris juga gara-gara ini Iya. kan spontan kan, kita nggak janjian seperti ini. Nah, kita kan ketemu di sini kan nggak sengaja semuanya, nggak sengaja kartu diangkat juga tadi nggak ada settingan semuanya, no settingan. Oke, sekarang aku tanya, King of YouTuber lah, semua kontroversi artis dan semuanya, aku cuma tanya, itu semua beneran apa settingan nih mas? Yang tahu hanya Tuhan dan orang tersebut dan saya. Ya wes kalau gitu, sampai jumpa di konten berikutnya. Harus nonton. Makasih Mas.